Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Masih dalam channel Tonga Rasa. Selanjutnya kita akan meneruskan pemikiran tasawuf Ibnu Athaillah bagian kedua. Apabila pandangan Ibnu Athaillah tentang aktivitas manusia seirama dengan ahli sunnah, maka sikap ini jelas bertolak belakang dengan pendapat Mu'tazilah yang menyatakan manusia memiliki kebebasan mutlak untuk memilih dan melaksanakan semua tindakannya, baik yang berkaitan dengan kebaikan maupun kejelekan. Artinya, campur tangan Allah sudah tidak diperlukan lagi dalam berbagai tindakan manusia. Mereka sangat tidak setuju apabila perbuatan jahat, maksiat, zalim, dan kufur dihubungkan dengan perbuatan Allah. Masak manusia yang berbuat jahat, tetapi Allah yang dituduh menjadi dalangnya. Pandangan yang tidak masuk akal. Sikap ini muncul karena Mu'tazilah beranggapan bahwa potensi kemampuan yang dimiliki manusia sudah ada lebih dahulu ketimbang aktivitas itu sendiri, sehingga semua tingkah laku manusia adalah hasil rekayasanya sendiri, sama sekali bukan kehendak Allah. Kebebasan memilih dan berbuat yang ditonjolkan Mu'tazilah jelas bertolak belakang dengan pemikiran Ibnu Athaillah. Dalam hal yang sama, manusia tidak bebas dalam menentukan nasibnya sendiri, karena Allah sudah merencanakan semua perbuatan manusia, termasuk perbuatan baik, jelek, taat, dan maksiat. Maksiat adalah perbuatan jelek dan jahat menurut Mu'tazilah, sehingga perbuatan ini tidak layak dilakukan oleh Allah yang terkenal dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Allah sudah sepantasnya steril dari perilaku jahat dan memalukan. Keberatan Mu'tazilah ini ditanggapi oleh Ibnu Athaillah dengan pernyataannya bahwa maksiat memang perbuatan jahat yang dilarang, tetapi maksiat itu sendiri dianggap jelek dan jahat karena melanggar larangan Allah, dan bukan disebabkan oleh sifat jelek yang dimiliki maksiat. Demikian juga masalah perintah melakukan kebaikan tidak bisa dikaitkan dengan sifat sesuatu yang dianggap baik, akan tetapi karena ada perintah untuk melakukannya. Bila dicermati, perbedaan ini muncul karena adanya ketidaksamaan dalam membidik sasaran. Mu'tazilah lebih menitik beratkan pada substansi tindakan yang berupa kebaikan dan kejelekan, sedangkan Ibnu Athaillah cenderung melihat pada substansi larangan dan perintahnya, bukan pada perbuatannya. Dengan perbedaan ini, sikap Mu'tazilah melahirkan paradigma kebebasan mutlak bagi manusia. Sebaliknya, Ibnu Athaillah sangat mengingkari paradigma tersebut. Sikapnya tercermin dalam kata hikmah yang ditunjukkan kepada para pengikutnya. Al-ghafil atau pelupa atau bodoh adalah orang yang melihat dan mengagumi perbuatannya sendiri, sedangkan al-aqlu atau cerdas ialah orang yang mampu melihat apa yang sedang dikerjakan Allah. Lebih lanjut dikatakan bahwa laku ketaatan yang bisa dilakukan manusia sebenarnya bersifat subjektif, sebab hakikatnya Tuhan sendiri yang melakukan dan menciptakan laku ketaatan tersebut, sedangkan perbuatan maksiat yang dilakukan manusia bukan sebagai sifat kezaliman Allah, tetapi merupakan ajang pembuktian berlakunya keadilan Allah. Pemikiran ini tercermin dalam munajatnya. Wahai Tuhanku, hanya karena anugerah-Mu
aku bisa melakukan kebaikan dan ketaatan. Sebaliknya, apabila aku melakukan kejahatan dan maksiat, tentu ini bukan dari sifat zalimmu, tetapi semata karena keadilanmu yang berlaku, sehingga engkau masih mempunyai alasan untuk mengadiliku. Pemikiran Ibnu Athaillah tentang tidak adanya kebebasan memilih bagi manusia adalah sebagai pencerminan keyakinannya yang fatalis dan jabariyah tulen. Ketika berhadapan dengan takdir Allah, alasannya karena Allah adalah perancang dan pencipta tunggal yang memiliki kekuasaan mutlak, sehingga semua yang telah atau sedang dan akan terjadi tidak bakal keluar dari perencanaan dan kekuasaan Allah. Lebih-lebih takdir Allah tidak akan bisa dirubah, dibendung, dan digagalkan oleh kekuatan apapun yang dimiliki dan diciptakan manusia. Berangkat dari penjelasan ini, seyogianya setiap insan menyadari sepenuhnya bahwa semua detail kehidupan yang ada adalah realisasi perjalanan takdirnya yang dijalankan dan dikontrol oleh hukum-hukum Allah, sehingga tidak mungkin ada peluang bagi manusia untuk keluar dari takdirnya. Apabila manusia tidak mungkin keluar dari takdir jalan hidupnya, maka penyelesaiannya yang terbaik dalam menghadapi berbagai kehidupan adalah memiliki sikap ridho dan sumrah terhadap semua kejadian. Ibnu Athaillah tampaknya memberikan tekanan yang sangat kuat dan mendalam ketika memahami hubungan antara kekuasaan Allah yang bersifat hakiki dengan kekuasaan manusia yang bersifat nisbi. Sebab apabila manusia menyadari kondisi kemampuannya sangat terbatas dibanding dengan kekuasaan Allah, seharusnya melahirkan perasaan bahwa dirinya sangat rapuh dan tidak berarti apa-apa. Kesadaran tentang kelemahannya di hadapan Allah inilah sebenarnya pengertian dasar tentang makrifat yang dimaksud Ibnu Athaillah. Artinya, pengertian ma'rifatullah yang paling mendasar adalah jika manusia telah menyadari sepenuhnya tentang ketidakberdayaannya menghadapi takdir Allah, baik takdir yang baik ataupun yang jelek. Dalam arti lain, dapat dipahami bahwa manusia pada hakikatnya tidak memiliki kemampuan apa-apa, sehingga layak apabila tidak memerlukan tadbir atau planning untuk menentukan masa depannya sendiri. Bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki kemampuan dituntut mempunyai perencanaan yang aplikatif? Apalagi semua rencana nasib manusia telah direncanakan oleh Allah sejak zaman ajali.